warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 9 yang saya cintai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kali ini, marilah kita dengarkan dengan seksama pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, materi bab 2 kelas 9 yang akan kita bahas kali ini terkait dengan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita dengarkan bersama tadi, yaitu kita membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada beberapa pokok bahasan pada bab 2 ini. Yang pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kita telusuri, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat makna yang teramat mendalam pada setiap susunan katanya. Hal ini membentuk makna dan pokok pikiran yang penjabarannya membentuk struktur negara dan bangsa Indonesia. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Makna alinea pertama menjelaskan tentang pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Indonesia mendukung
kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Hal ini sekaligus sebagai pernyataan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bisa kita simpulkan bahwa makna alinea pertama yaitu terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna alinea kedua meliputi perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus kita isi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kesimpulan di alinea kedua ini maknanya adalah mengandung cita-cita bangsa Indonesia, negara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga di antaranya pengukuhan dari proklamasi yang luhur, motivasi spiritual yang luhur, kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual di dunia dan akhir, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia dengan peralatan dan senjata yang sederhana mampu mengalahkan Belanda yang memiliki persenjataan modern. Bisa kita ambil kesimpulan di mana alinea ketiga ini yaitu memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, menyatakan bahwa kemerdekaan berkat atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan makna yang terkandung dalam alinea keempat yaitu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia yang meliputi tugas negara, tujuan negara yang hendak diwujudkan, sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat yang disebut demokrasi. Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara republik dan dasar negara kita yaitu Pancasila. Pokok bahasan yang kedua, mari kita bahas, yaitu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya. Pokok pikiran pertama berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran pertama ini juga disebut dengan pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan Pancasila dari sila ketiga. Pokok pikiran kedua berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua ini disebut dengan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran kedua merupakan penjelmaan Pancasila dari sila kelima. Pokok pikiran ketiga berbunyi, negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini juga disebut dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ketiga merupakan penjelmaan Pancasila dari sila keempat. Pokok pikiran keempat, negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat ini juga disebut dengan pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua. Belum kita akhiri, marilah kita berdoa di akhir pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.